Alhamdulillah fadhala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Al-Mukarram wal Mu'azzam Sayyidil Fadil wa Ghusil Akabir Sayyidina Syekhul Kabir Sayyidina Syekh Arif Billah Al-Alim Al-Alama Abah Sayyidina Syekh Habib Sadqa bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim Allah yataghashshaw bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihi fil jannah fi jiwari nabiyika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yanfa'una wa yumidu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'atihi wal mukarramah wal mu'azzamah sayyidatul ummah al mahbubah ummi wahidah binti Haji Abdul Rahman wal habib Muhammad waliyullah wa lisa'ir ahli baitihim anallahu yahfazuhum bisihhah wal afiyah wa yuhassil maqasidahum wa ma nawahum min niyatin salihah wa yanfa'una alaina wa yu'idu alaina min barakatihim wa ala waliyina wa lisa'iril muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pelajaran kali ini Pak Ta'limul Muta'alim untuk kelas 3 dimulai daripada bab pasal fi syafaqah wan nasihah. Faslun fi syafaqah wan nasihah. Pasal ini menerangkan tentang kasih sayang dan ikhlas daripada menasihati sesama. Sebagaimana yang diterangkan oleh mu'alif, beliau berkata, wa yanbaghi an yakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghairu hasidin. Fal hasadu yadurru wa la yanfa. Wa kana asaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi yaqulu qalu inna ibnal muallima yakunu aliman li anna al muallima yuridu an yakuna talamidu fil qur'ani ulama. Fa bi barakati i'tiqadihi wa syafaqati yakunu ibnuhu aliman. Diterangkan bahwa wajib bagi setiap orang yang memiliki ilmu musyfiqan, yaitu mempunyai sifat kasih sayang, nasihan, memberi nasihat, ghairu hasidin, tidak mempunyai sifat dengki. Artinya ketika seseorang sudah belajar ilmu, sudah belajar akhlak, beliau harus mempunyai sifat sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ta'limul Muta'alim, yaitu menjadi orang yang penyayang bagi siapa? Penyayang bagi sesama, baik anaknya, keluarganya, anak didiknya, murid-muridnya, atau orang masyarakat di sekitarnya. Nasihat, selalu siap memberi nasihat bila diminta untuk menasihati. Ghairu hasidin, tidak dengki kepada seseorang, yaitu tidak dengki kepada sesama, baik sesama manusia, masyarakat umumnya, murid-muridnya, dan lain sebagainya. Fal hasadu yadurru wa la yanfa. Ketahuilah sesungguhnya sifat dengki atau iri hati itu membuat manusia itu menjadi mudarat, tidak ada bermanfaatnya. Apa itu mudarat? Yaitu membahayakan bagi dirinya sendiri ataupun orang banyak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bila kita membenci seseorang, itu sesungguhnya tidak merusak kebahagiaan orang itu, tapi merusak kebahagiaan diri kita sendiri. Karena apa? Karena orang yang hasad itu selalunya condong mempunyai sifat tidak suka melihat orang bahagia, atau susah melihat orang senang melihat orang susah. Maka bagi penuntut ilmu atau orang yang memiliki ilmu, hendaklah menjauhi sifat daripada hasad tersebut. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam, dan adapun guru kami, gurunya orang Islam, Burhanuddin, yaitu Syekh Burhanuddin rahimahullah ta'ala alaih, Allah merahmatinya, amin. Yaqulu, ia berkata, qalu, ulama berkata, inna ibnal muallima, sesungguhnya anak daripada seorang guru, yakunu aliman, menjadi orang yang alim, li anal muallima yuridu an yakuna talamidu fil qur'ani ulama. Karena sesungguhnya guru tersebut menginginkan untuk menjadi anak muridnya itu di dalam Quran itu orang yang memahami tentang Al-Quran. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Semangat guru mengajar
itulah yang menjadikan motivasi bagi murid-murid, yang sehingga murid-murid itu mempunyai himmah atau semangat atau keinginan yang sangat luar biasa, gara-gara gurunya bersemangat untuk menjadikan muridnya ini orang-orang yang alim. Fabi barkati i'tiqadihi wa syafaqati yakunu ibnuhu aliman. Nah, karena barakat keyakinannya dan kasih sayangnya sehingga anaknya menjadi orang alim. Dia yakin muridnya menjadi orang alim dan anaknya pun menjadi orang alim. Kenapa? Karena keyakinannya dan karena semangatnya dia, karena kasih sayangnya sehingga anaknya menjadi orang alim. Begitu pula kita ketika belajar harus ada keyakinan di dalam diri kita. Kita tanamkan keyakinan bahwa kita ketika menjadi orang alim, kita akan mampu dan kita akan bisa menjadi orang alim dengan syarat rajin belajar dan rajin mutola'ah serta menjaga adab antara guru dengan murid. Wa kana yuhka anna sadral ajallal burhanul a'imma jala waqta sabaqi libnaihi. Ada suatu kisah, sesungguhnya panutan para ulama yang sangat agung yaitu Burhanul A'immah, Syekh Burhanul A'immah, menjadikan waktu belajarnya untuk kedua anaknya, As-Sadris Syahid Husamuddin wa Sadris Sa'id Tajuddin waqta dahwatil kubra wa'da jami'il asbab. Jadi beliau menyiapkan waktu untuk anaknya Husamuddin dan Tajuddin waktu duha yang besar, artinya jam 10 setelah orang-orang pada mengaji muridnya. Jadi dia membagi waktu, Imam Burhanuddin ini membagi waktu untuk anaknya dan untuk muridnya. Muridnya kapan belajar? Muridnya belajar pagi sampai waktu duha di pertengahan. Waktu duha sampai waktu duhur ia mengajar kedua anaknya. Pakana yaqulani inna tabi'atana taqilu wa tamallu fi dzalikal waqt. Maka kedua anaknya berkata, sesungguhnya kebiasaan kami ini sudah lelah dan letih pada waktu itu. Faqala abuhuma innal ghuraba wal aulada al kubra ya'tunani fi aqtaril ardi fala budda min an uqaddima asbaqahum. Sesungguhnya bapaknya berkata, menjawab perkataan anaknya yang sudah bosan belajar di waktu siang tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu dan anak-anak pembesar daripada bangsa ini, mereka datang kepadaku di waktu pagi dari penjuru bumi, dari segala daerah. Maka aku mendahulukan mereka dalam belajar karena aku menghormati mereka. Fabi berkati sama kotihi Pak ibnahu ala aksari fuqahai ahli ardi fi dzalikal asr. Dan karena barakat ia menghormati tamu yang datang dan orang-orang yang menuntut ilmu, jadilah kedua anaknya itu paling besarnya ulama di zaman itu dan mengalahkan ulama-ulama ahli fikih di zaman itu. Anak-anakku sekalian, penting di dalam menuntut ilmu itu menjaga adab, mendahulukan orang-orang lebih utama. Kenapa? Karena itu memang ajaran daripada Rasulullah SAW. Dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mendahulukan murid dari anak itu adalah anjuran para ulama. Jadi ketika kita mendidik anak kita didik dulu murid kita. Setelah selesai mendidik murid kita, baru kita siapkan waktu khusus untuk anak-anak kita. Dengan barakat kita mendahulukan para orang yang menuntut ilmu, insya Allah akan menjadikan anak-anak kita pun orang alim. Itu yang menurut Syekh Burhanuddin terangkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim di kesempatan siang ini. Harapan saya kepada kalian, belajarlah yang rajin sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Burhanuddin. Ketika belajar sungguh-sungguh, menasihati orang, menjadi orang yang baik, tidak mendengki kepada sesama, pasti nanti suatu saat kita akan diberikan kemanfaatan dalam ilmu yang kita pelajari. Inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya pribadi, khususnya umumnya kepada anak-anakku sekalian. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.